Bapak Bupati Sudiwo digerebek KPK dan disita uang 3 miliar. Artinya uang 3 miliar disita berarti kan bermasalah. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Gimana kabarnya di siang kali ini? Semoga kabarnya tetap sehat. Ya. Di video kali ini, yaitu terkait Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang kemarin sempat terjadi demo besar-besaran terkait dengan pajak yang naik sampai 250%, teman-teman. Wih, gede banget itu ya. Oke, kayak apa keseruannya kita tonton sama-sama. Ya, kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar Ya, kamu itu masyarakat. Radio ditutup, Pak. Loh, ini tuh yang siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Mana kafe? Ini apa calon bupati? Ora bakal jadi gue. Terserah. Bupati Apa calon bupati gue? Ora bakal jadi. terserah. Nah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Haji Sudewo STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029. Alamat Jalan Tombonegoro nomor 1, Kaborongan, Desa Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati. Pajak naik 250% loh ya. Ini Kabupaten Pati lagi. Kemarin Bupati gara-gara dianggap menantang masyarakat, itu akhirnya masyarakat pada demo geger terkait kenaikan pajak inilah. Ini kepala desa siap melunasi pajak di bulan September dengan kenaikan 250 juta ya. Saya rasa tidak mungkin. Yang buat melunasin itu uang apa, Pak Ades? Ini mohon maaf sekali. Bukan saya ikut campur atau apa, tapi segala sesuatu itu harus dipikir. Wow, gede banget ya. Pajak naik sampai 250. Wih. Kita nggak harus juga segala sesuatu itu nurut atau kita ikut-ikutan. Ya kita memang harus loyal pada atasan, pada pimpinan. Iya, benar. Harus loyal. Tapi mohon maaf, kebijakan itu bertentangan nggak dengan masyarakat. Iya. Kalau kenaikan 250% ya pasti geger. Betul. Atas dasar apa pemerintah kabupaten itu menaikkan pajak yang nilainya sampai 250%? Iya, gede banget nih. Juta naik 100% aja kan 200. Kalau naik 200% kan 300. Lah ini 250 kan jadinya 350. Itu kalau 100 juta, kalau semiliar, ya kan? Ini mohon maaf sekali, jangan apa-apa itu digampangin. Betul. Segala sesuatu itu harus dipikir. Kita dalam mengambil kebijakan itu harus dipikir. Jangan yang kita ikut-ikutan tapi nanti membebani kita. Sedangkan pajak yang tidak naik saja seringkali tidak lunas gitu loh. Baik dari wajib pajaknya susah untuk bayar
atau dari petugas pemungut pajaknya yang menggunakan uang pajak tersebut. Dari wajib pajak udah ditarik, cuma uangnya itu oleh oknum. Petugas pemungutnya itu digunakan pribadi. Ya ini kita garis bawahi. Terkait jenengan para kades di Kabupaten Pati mau demo atau enggak sih, monggo itu hak jenengan. Terus mau dibayar atau tidak ya monggo itu hak jenengan. Cuma kan ya tadi banyak masyarakat mengatakan takut dipecat. Sebenarnya kan ngapain takut dipecat? Bupati tidak bisa kok mecat kepala desa secara semena-mena gara-gara tidak nurut terkait tidak ikut sama kebijakan bupati yang menaikkan pajak sebesar itu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau jenengan dipecat memperjuangkan masyarakat, malah masyarakat yang demo belain jenengan. Para kades ini mohon maaf sekali ya jabatan itu kita dipilih masyarakat, bupati dipilih masyarakat, ya kan? Jadi nggak bisa kita itu dipecat, dipindah seenaknya kemana-mana, nggak bisa. Kecuali kalau kita melakukan kesalahan yang fatal, korupsi, ya kan, tidak bisa mengembalikan kerugian negara, itu ya kita salah. Bisa kan kita betul. diberhentikan dengan tidak hormat, bener nggak? Jadi ngapain harus membayar pajak yang naik 250% siap lunas di bulan September? Kalau saya pribadi saya nggak mau. Bahkan kalau sekabupaten itu saya sendiri yang tidak mau melunasi. Ya memang uangnya tidak ada, masyarakatnya nggak bayar. Naik 250% kok kita harus bayar. Ini mohon maaf. Nggak usah oloran cari muka di depan pimpinan, di depan atasan, nggak usah lah. Itu nanti bahaya ucapannya. Dikiranya naik 250% itu sedikit. Banyak Pak Ades. Dari 100 juta aja kalau naik 250 juta kan jadi 350 juta lah. Kalau semiliar kan 3,5 miliar. Uang dari mana kita? Iya kan? Betul banget. Kita untuk apa jabatan kita dipilih masyarakat? Ya, kita harus bisa bedakan antara hak dan kewajiban dipenuhi oleh pemerintah. Jadi masyarakat punya kewajiban, tapi masyarakat juga punya hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, ya. Gitu. Benar. Jadi harus seimbang. Apabila semuanya sudah seimbang, itu pasti masyarakat pun akan senang gitu. Kita terkadang ya walaupun ada beberapa masyarakat dalam acara urusan penertiban, jelas-jelas itu tanah negara, misal milik PJKA, milik pengairan, jelas-jelas dilarang untuk dibangun bangunan permanen, apalagi tempat tinggal. Tapi karena biasa kan di negara ini dibangun permanen pula. Pada saat dilakukan pembongkaran bilangnya pemerintahnya zolim. Itu masyarakat pun juga harus ngerti ya, bila mana masyarakat itu salah. Jelas-jelas itu tanah negara, tidak boleh untuk dibangun,
pada saat ditertibkan ya harus tunduk sama aturan undang-undang. Kayak gitu, jangan semaunya sendiri. PJKA dibangun, saat dibongkar demo ngamuk ya nggak bener. Oke. Oleh-oleh demo dari Pati. Oke, kita coba dengerin yang satu ini teman-teman ya. Nah, katanya dapat oleh-oleh demo dari Pati. Ceritani konco-konco kabeh. Pada tanggal 13 Agustus kemarin, Cak Soleh kan hadir demo di alun-alun Pati. Kita mau belajar bagaimana teman-teman di Pati mengorganisir rakyat. Ada beberapa hal yang patut kita acungi jempol, yang patut kita tiru, yang patut kita adopsi. Ini dibawa ke daerah-daerah yang punya pemimpin dolim, yang punya pemimpin arogan. Satu, keberhasilan demo di Pati justru tidak diorganisir oleh teman-teman mahasiswa. Justru pure mayoritas pelaku, koordinator, pemimpin adalah rakyat itu sendiri. Bukan kalangan intelektual, bukan kalangan kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin-pemimpin ini mampu menyadarkan masyarakat Pati sehingga warga ini berbondong-bondong. Yang bisa beli aqua, yang bisa beli air mineral, nyumbang air mineral. Yang punya pisang, nyumbang pisang. Yang punya jeruk, nyumbang jeruk. Yang punya duit, nyumbang duit. Jadi ada kesadaran besar, ada kesadaran bersama di masyarakat Pati bahwa berjuang tidak bisa sendirian. Maka harus melibatkan stakeholder, melibatkan banyak pihak, dan kebersamaannya itu yang bagus ada di Kabupaten Pati. Jadi saya lihat mereka itu punya kebersamaan yang kuat. Dari korlapnya maupun yang jaga stok bantuan, setiap hari dijaga 24 jam tanpa mereka itu menyalahkan yang lain. Wis pokoknya ada kebersamaan bagaimana demo 13 Agustus itu bisa sukses. Yang terakhir yang saya lihat, mereka punya keberanian bahwa ini ada kedoliman, ini adalah pemimpin arogan, harus dilawan. Rakyat bayar pajak, maka rakyat adalah tuan. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan ini, ayo konco-konco, ketika di daerahmu punya pemimpin arogan, ketika di daerahmu entah bupati, entah gubernur, dia punya pemimpin dolim, mikiri diri sendiri, gak mikiri rakyate, ayo kita praktekkan di daerah kita masing-masing. Tujuannya adalah supaya menjadi pengingat, pemimpin tidak boleh dolim, pemimpin tidak boleh arogan, pemimpin harus melayani masyarakat sepenuh hati. Kita ini bupati gubernur jangan merasa. Itulah tadi komentarnya ya. Sekarang kita coba dengerin komentarnya dari hebat. Yang hebat itu bukan bupati Pak Deddy Mulyadi. Yang hebat itu rakyatnya. Kiri diri sendiri, pemimpin tidak boleh arogan. Gubernur jangan Sebentar. merasa hebat. Nah, Yang hebat itu bukan bupati gubernurnya. Yang hebat itu rakyatnya. Jadi kuli gendong, tidur di emper kantor, emper pasar, tidak mengeluh, ya kan? Tidak protes-protes, menikmati hidup dengan baik. Bener nggak? Negara tinggal lopo. Satu, rumah sakitnya kalau sakit nggak boleh bayar. Dua, anak cucunya kalau sekolah harus gratis, ya kan? Syukur-syukur kalau sudah tua dikasih jaminan hari tua. Kalau sudah nggak bisa kuli gendong, makannya mau dari mana? Itu yang harus dipikirkan oleh kita yang jadi pemimpin. Karena Bapak Bupati Sudewo tidak mau menandatangani surat pengunduran diri, kita dari aliansi mengambil opsi yang kedua, yaitu mendesak DPR untuk mengusulkan hak angket untuk memajukan Bapak Bupati. Kita kemarin sudah sepakat dengan Pak Kapolresta untuk pendemo yang 22 orang itu yang ditahan kita keluarkan, tetapi saya tidak boleh demo mengatasnamakan masyarakat sampai putusan hak angket.
tapi silakan demo tapi secara berkelompok. Misalnya dari Pati Utara Garpu Mas ya. Perpu. Nah, dari Pati Utara Perpu, dari Pati Barat itu PNG, sama Puncak Wangi aliansi. Mas, terkait Bapak Sadewo yang mau dipanggil KPK, tanggapannya seperti apa? Setelah aksi demo tadi siang itu saya lihat di media di TV itu KPK akan memanggil Bapak Bupati Sudewo terkait kasus suap di CKA. Itu kan kemarin waktu sebelum pilkada itu kan rumahnya Bapak Bupati Sudewo digerebek KPK dan disita uang 3 miliar. Artinya uang 3 miliar disita berarti bermasalah. Ya kita tunggu aja proses dari KPK dan pansus angket. Oke, itulah tadi teman-teman. Nah, dari abang ini ya, abang ini ya, yang informasi seputar demo kemarin yang ada di kawasan Pati, Jawa Tengah. Oke, terima kasih sudah nonton. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.